Selamat datang kembali di channel Motovun Indonesia. Kalau sebelumnya nih, kita udah bahas soal first impression dari Satria Pro 1 ini. Dan buat yang belum nonton, kalian bisa klik link di kanan atas itu ya. Kemudian di video kali ini kita akan fokus soal bagaimana rasanya Suzuki Satria Pro 150 ketika diajak berkendara atau berkeliling di sirkuit karting internasional Sentul nih. Oke, sekarang kita ini udah ada di dalam sirkuit dan lagi naik Suzuki Satria Pro nih. Ya, impresi awalnya adalah posisi berkendara itu nggak beda jauh ya kalau dibandingin dengan versi sebelumnya. Jadi joknya ramping, posisi stangnya juga nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu merunduk untuk postur 170 cm. Dan footstepnya juga nggak berubah posisinya ya, masih ada di tengah. Tapi yang kerasa beda adalah persnelengnya nih. Jadi kita udah nggak bisa injak pakai tumit belakang lagi. Karena sekarang dia modelnya udah mulai injak atau model cungkil nih. Jadi udah makin kerasa sportinya gitu. Kemudian juga untuk menyalakan motornya hanya mengandalkan dari starter ya, yang sudah menggunakan teknologi one push start ini atau easy start sistemnya. Jadi tinggal kita pencet sekali maka dinamo starternya akan menyala atau berputar sampai mesinnya hidup. Sedangkan kickstarternya sekarang udah nggak ada. Jadi ya agak sedikit downgrade atau hilang lah ya. Dan banyak juga komentar-komentar itu soal hilangnya kickstarter dari varian Satria Pro ini. Oke, lanjut kita muter. Ya, impresi awalnya adalah walaupun motor ini 3 kg lebih berat dibandingkan F150-nya yang basic, tapi so far nggak berasa sih. Maksudnya adalah motor ini masih kerasa enteng, masih kerasa ringan, apalagi juga rodanya masih kecil banget ya. Depannya pakai ukuran yang 70, belakangnya cuma yang 80. Jadi ini bikin motornya tuh kerasa ringan banget. Begitu juga dengan suspensinya nih, karakter Satria F-nya kerasa banget yang punya karakter suspensi begitu lembut, baik yang depan maupun suspensi belakangnya nih. Jadinya kalau kita meliuk-liuk di sirkuit kayak gini nih, terutama kalau kecepatannya tinggi, itu agak sedikit limbung sih. Makanya tetap harus tahu batasan-batasannya biar motor ini tetap bisa belok kencang dan yang nggak limbung-limbung banget. Salah satunya adalah tidak mengerem yang terlalu dekat atau tidak membuka gas terlalu cepat gitu ya. Apalagi motor ini bannya masih standar, jadinya masih harus hati-hati. Nah, untungnya kondisi cuacanya lagi terang-terangnya nih, belum ketemu hujan. Kemudian untuk fitur remnya di varian Pro ini udah dilengkapi dengan ABS 1 channel, alias ABS-nya cuma ada di roda depannya aja. Ya, kalau kita ngerasain sih respon ABS-nya cukup halus lah ya. Jadi ketika kita rem begitu keras, itu ABS-nya tuh nggak sampai yang menghentak-hentak handle-nya. Artinya masih dalam rasa yang smooth banget, tapi tetap bisa menjaga roda depannya biar nggak sampai terkunci ketika kita melakukan pengereman yang sangat keras begitu. Hal baru lainnya adalah sudah dilengkapi dengan Suzuki Assist Clutch-nya ini, atau kita sebut biasanya adalah Assist and Slipper Clutch ya. Jadi pair couplingnya itu cuma 3. Karena pair couplingnya cuma 3, jadi ini bikin respon handle couplingnya tuh bener-bener lembut banget, empuk banget. Tapi walaupun empuk, ini tuh sama sekali nggak bikin couplingnya slip. Artinya untuk wheelie itu masih gampang banget. Tinggal bekap kopling, gas RPM tinggi dan lepas koplingnya itu motor langsung wheelie. Dan untuk slipper clutch-nya tentu aja ini bikin momen deselerasi atau engine brake saat menurunkan gigi di tikungan itu, motornya tuh kerasa lebih smooth. Walaupun RPM-nya gerung, tapi nggak sampai yang bikin roda belakangnya mengunci. Jadinya saat dipakai harian pun harusnya tetap bisa memberikan rasa nyaman gitu ya. Karena ketika engine brake misalkan dari gigi 5 ke gigi 3 atau bahkan dari 3 lalu ke 1, itu mesinnya gerung tapi nggak sampai yang nahan-nahan banget nih. Ibaratnya sih atau bahasa umumnya adalah agak gloyor seperti itu. Selebihnya sih masih mirip ya. Kayak joknya yang ramping, ya busa joknya lumayan oke lah ya. Cuma emang desain joknya ini atau lekuk joknya ini emang bikin badan kita jadi kerasa agak nungging begitu. Performa rem depan belakang masih oke, masih pakem. Dan untuk dari sisi mesin utamanya sendiri nggak banyak perubahan atau bahkan nggak ada perubahan sih ya selain di sistem koplingnya itu. Jadi mesin ini masih 147 cc dengan klaim tenaga maksimal ada di angka 18 sekian PS, itu besar banget. Cuma emang torsinya hanya ada di sekitar 13 Nm yang mana itu bikin motornya tuh emang rasanya agak lemot atau agak berat di putaran rendahnya ya. Kalau dirasa-rasanya sih kayaknya di putaran di bawah 5000 rpm atau di bawah 6000 rpm itu motornya tuh kerasanya agak lama naiknya. Jadi walaupun kita hentak gasnya atau kita buka penuh pun motornya tuh hanya mengayun aja. Tapi ketika lebih di atas 6000 rpm itu tenaganya langsung kerasa melonjak banget, naik banget, besar banget.
Dan ini adalah salah satunya karena penggunaan stroke-nya yang pendek ya. Jadi stroke-nya pendek, jadi bisa dibilang nih mesinnya overbore karakternya dengan DOHC 4 valve. Ya ini bikin bener-bener karakter mesin di putaran bawahnya lesu banget sih. Tapi limiternya jadi yang paling tinggi karena ada di kisaran 13.000 RPM. Jadi bayangin di sentul kecil ini pun dalam kondisi standar Satria Pro ini bisa dibejek pol sampai gigi 3 aja itu udah cukup. Nggak perlu gigi 4, 5, 6. Jadi gigi 2 bejek pol, gigi 3 bejek pol itu masih bisa banget untuk mengitari dari sirkuit sentul karting ini. Karena nafasnya bener-bener panjang sih. Jadi ya efek plusnya adalah mesinnya ini kuat banget tenaga atasnya. Cuma efek yang kurang menyenangkannya adalah kalau keluar tikungan atau ketika kita lagi cruising, RPM-nya rendah, itu emang rasanya jadi kerasa lemot banget. Kurang lebih seperti itu sih rasa berkendaranya untuk pertama kali Satria Pro ini di sirkuit Sentul. Jadi itu dia hasil pengetesan kita soal Suzuki Satria Pro ini. Jadi walaupun beratnya 3 kg lebih berat dibandingkan Satria yang F150 biasa, tapi kalau bicara handling, kelincahan, dan presisi beloknya tuh nggak beda jauh. Motor ini masih kerasa lincah, kerasa enteng, beloknya gampang banget, walaupun emang suspensinya ini emang dia disetting untuk lebih comfort. Jadinya emang kalau untuk di sirkuit belok yang lebih cepet melewati siken itu emang agak-agak tricky karena jadi agak sedikit limbung. Apalagi ini bannya masih pakai ban standar. Cuma overall secara rasa berkendaranya, secara posisi berkendaranya, remnya semua nih oke banget. ABS-nya juga kita tadi udah coba, itu lumayan smooth dan enteng banget gitu. Maksudnya nggak ada hentakan yang berlebih ketika ABS-nya berfungsi atau saat ABS-nya bekerja. Jadi kurang lebih seperti itu hasil pengujian kita hari ini. Suzuki Satria Pro 34,9 juta. Menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Makasih nonton, jangan lupa di like, di subscribe channel Motovol Indonesia, dan sampai juga di video-video selanjutnya.